Iya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai pembiasan cahaya. Dalam materi ini kita akan membahas dua hal, yaitu mengerti mengenai pengertian pembiasan dan juga hukum pembiasannya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini terlihat sebuah pensil dimasukkan ke dalam sebuah bejana bening yang berisi air. Nah, tampak pada gambar pensil tersebut terlihat seolah-olah bengkok, ya. Nah, jadi pensil kelihatan seolah-olah bengkok pada bagian pensil yang terbenam di dalam air. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itulah yang kita sebut dengan pembiasan. Nah, mari kita lihat, kita mendefinisikan pembiasan itu dengan sempurna. Secara gamblang, pembiasan cahaya itu dapat kita definisikan sebagai pembelokan seberkas cahaya yang melewati atau yang merambat, ya, dari satu medium ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai pembiasan cahaya. Nah, jadi pembiasan itu sering sekali kita sebut sebagai pembelokan cahaya. Ya, singkatnya seperti itu ya nak ya, pembelokan cahaya. Pembelokan yang terjadi karena berkas cahaya itu merambat dari satu medium ke medium lain yang memiliki kerapatan medium yang berbeda. Jadi medium yang ada di alam semesta ini itu ada tiga. Yang pertama itu adalah zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga gas. Dari ketiga medium ini yang paling rapat itu adalah zat padat. Nomor duanya adalah zat cair, dan yang paling renggang atau paling kecil kerapatannya itu adalah gas. Jadi di antara zat padat itu sendiri pun ada nanti tingkatan-tingkatannya lagi, baik itu kaca, ya, plastik, nah itu berbeda juga kerapatannya, ya. Nah, zat cair juga demikian, ada nanti misalnya minyak, air, tinta dan sebagainya, itu juga memiliki kerapatan yang berbeda. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat hukum pembiasan cahaya. Hukum pembiasan itu, ya, dapat kita ketahui ada dua hukum pembiasan, ya. Yang pertama, nah, perhatikan ya. Yang pertama, hukum pembiasannya adalah hukum pertama pembiasan itu berbunyi sinar datang, sinar bias, dan garis normal itu terletak pada satu bidang datar, ya, dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Nah, itu dia. Nanti kita akan lihat penjelasan hukum pembiasan ini dalam gambar. Sama halnya seperti hukum pemantulan. Kemudian hukum pembiasan yang berikutnya atau hukum dua pembiasan itu berbunyi, ya, sinar datang dari medium kurang rapat menuju ke medium lebih rapat akan dibiaskan
mendekati garis normal. Ya, sebaliknya sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, ini merupakan hukum pembiasan, ya. Nah, jadi kita akan lihat cara menggambarkan hukum pembiasan ini di dalam gambar berikut. Nah, mari kita lihat gambar dari hukum dua pembiasan tadi, ya. Nah, perhatikan. Di sini adalah ini gambarnya, saya buat batas, ya, antara medium yang pertama dengan medium yang kedua. Tadi di hukum dua pembiasan mengatakan dari yang kurang rapat ke yang lebih rapat. Kita anggap saja di sini udara, di sini air. Nah, udara di sini, ya, adalah medium yang kurang rapat, sedangkan air medium yang lebih rapat. Nah, jadi ini merupakan batas antara medium udara dan medium air. Nah, perhatikan, sinar datangnya, ya, datang dari yang kurang rapat tadi katanya, ya. Berarti saya bikin seperti ini. Inilah sinar datangnya. Nah, ini sinar datangnya, nak. Sedangkan ini merupakan garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, ini harus tegak lurus. Jadi ketika dia menyentuh batas dari medium pertama sama medium kedua, maka sinar datang itu akan dibiaskan. Karena dia datang dari yang kurang rapat ke yang lebih rapat, maka sinar datang itu akan dibiaskan mendekati garis normal, ya. Nah, ini garis normalnya begini. Jadi kalau ini garis putus-putus ini saya buat dengan asumsi, ya, dengan anggapan bahwa sinar datang itu diteruskan atau tidak dibiaskan atau tidak dibelokkan. Jadi katanya dia belok. Jadi semakin rapat, semakin besar kerapatan, selisih kerapatan antara dua medium itu, maka, ya, dia akan dibelokkan mendekati garis normal. Jadi semakin rapat dia, maka ini akan semakin mendekati garis normal. Seperti itu dia. Inilah pembelokannya kalau ini terus. Nah, sekarang kondisinya, nah, kebalikannya, kan tadi dikatakan di hukum dua pembiasan sebaliknya katanya, ya. Kalau terbalik, ya, kalau dibalik keadaannya, sinar datang itu berasal dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat, ya. Dalam hal ini kita balik dari air ke udara, maka sinar datang itu akan dibiaskan seperti ini, ya. Perhatikan. Ini sinar datangnya, ini saya teruskan dengan asumsi bahwa sinar datangnya diteruskan atau tidak dibiaskan. Jadi sinar datang itu ketika mencapai batas dari dua medium tadi, maka dia akan dibelokkan. Karena ini datangnya dari yang lebih rapat ke kurang rapat, maka dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ya, ini dia, menjauhi garis normal. Oke, seperti itu dia, enak, ya. Jadi penerapannya kalau kita bisa mau buat di dalam kehidupan sehari-hari supaya gampang mengingatnya, perhatikan. Ini udara lebih rapat, ini air lebih renggang. Jadi ketika
ini udara lebih renggang, air itu lebih rapat. Jadi ketika sinar datang itu datangnya dari yang kurang rapat atau renggang ke yang rapat, maka dia akan mendekati garis normal, ya, mendekati garis normal. Nah, sebaliknya ketika dia yang rapat ke renggang, maka dia akan menjauhi garis normal. Nah, misalnya begini, kalau seandainya kamu itu berasal, misalnya ini di keluarga kamu dikenal papa mamanya memiliki disiplin yang kurang misalnya. Jadi ketika kamu masuk asrama yang disiplinnya sangat ketat, maka kamu akan dibelokkan, ya, mendekati garis normal, mendekati aturan-aturan yang ada. Kira-kira begitu, nak, ya. Nah, kalau sebaliknya kayak gini, dari yang rapat, ya, tiba-tiba masuk ke tempat yang longgar sekali aturannya, tidak ada aturan, bahkan dia akan menjauhi normalnya. Nah, kira-kira begitu untuk aplikasinya, ya, kalau saya analogikan dalam keseharian. Nah, sekarang mari kita lihat penggunaan rumus, ya, atau persamaan yang berlaku dalam pembiasan. Tapi sebelum saya masuk ke persamaannya, perhatikan, ya, nah, ada tambahan sedikit lagi. Di sini sinar datang, sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap garis normal, itulah yang kita sebut dengan sudut datang. Sedangkan sinar bias terhadap garis normal, ini yang kita sebut dengan sudut bias. Ya, ini juga sama. Ini sudut datang, yang ini sudut bias. Jadi ketika N1, ya, lebih kecil dari N2, nah, N1 itu merupakan lambang dari indeks bias atau kerapatan medium. Di sini tadi udara kan lebih renggang daripada air. Berarti saya bikin N1 kurang dari N2. Ya, nah, akibatnya adalah di sini QR akan lebih kecil daripada QI. Nah, kebalikannya di sini, nak, ya. Ketika N1 lebih besar dari N2, maka QR juga akan lebih besar daripada QI. Ingat, N1 itu tadi adalah indeks bias medium pertama, N2 itu adalah indeks bias medium kedua. Sedangkan QI itu adalah theta I itu adalah sudut datang. Sedangkan theta R itu adalah sudut bias. Nah, seperti itu dia. Sekarang mari kita lihat persamaan yang berlaku pada pembiasan cahaya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, pembiasan itu terjadi, ya, ketika berkas cahaya itu merambat dari satu medium ke medium yang lain yang berbeda kerapatannya. Nah, mari kita lihat hubungan antara cepat rambat cahaya, ya, cepat rambat seberkas cahaya itu ketika dia merambat dari satu medium ke medium yang lain. Nah, perhatikan, ya. Nah, jadi apa hubungan antara cepat rambat terhadap indeks biasnya? Nah, perhatikan. Ketika cahaya itu merambat dari satu medium ke medium yang lain dengan kerapatan yang berbeda, maka cepat rambatnya juga akan berbeda pula. Nah, perhatikan analogi ini. Kalau seandainya kerapatan itu, ya, saya misalkan dengan keramaian jalan. Perhatikan, ya, nak, ya. Nah, perhatikan. Ketika jalannya sepi, bagaimana laju sepeda motor? Misalnya kita mengendarai sebuah sepeda motor. Ketika jalannya sepi, maka motor itu akan kita pacu dengan kelajuan tinggi. Kan begitu, ya, nak, ya? Nah, jadi sepi itu berarti indeks biasnya. Indeks biasnya berarti rendah.
kan sepi, renggang, kecil, kan gitu ya nak ya. Nah, ketika di sini sudah mulai ramai, misalkan di sini ada lampu merah, ya, ada lampu merah, jadi padat kendaraan, ya, padat kendaraan, lebih rapatlah di sini kendaraan. Maka apa yang terjadi? Kita akan mengurangi kelajuan kita. Nah, pada saat indeks bias yang kita jumpai itu semakin besar, maka kelajuan kita otomatis akan berkurang. Ya. Nah, itu artinya hubungan antara indeks bias dan kelajuan cahaya itu berbanding terbalik. Sehingga secara matematis dapat kita rumuskan dengan persamaan N1 per N2 itu sama dengan V2 per V1 karena dia berbanding terbalik. Jadi kalau kita analisis nanti soalnya, misalnya kalau di sini dia udara, di sini dia air, berarti yang bertindak sebagai medium pertama itu adalah udara. Berarti N1-nya adalah udara. Ya, sedangkan N2-nya itu adalah air. Begitu ya, Nak ya? Nah, seperti itu dia. Kemudian coba perhatikan yang berikutnya. Karena kita bicara cahaya di sini yang merupakan gelombang, ya, berarti N1 per N2 itu sama dengan V itu sama dengan lambda kali F, ya, lambda kali F, kan begitu. Di sini juga kita bikin lambda. Ini 1, ini F1 karena dia berbanding terbalik. Jadi saya gantikan V itu sama dengan lambda kali F. Nah, seperti ini dia. Nah, karena sifat dari sebuah gelombang itu frekuensinya tidak akan berubah, ya, walaupun dia menembus medium yang berbeda. Berarti dalam hal ini F1 itu sama dengan F2, sehingga persamaannya bisa kita mati seperti ini, kita matikan. Berarti N1 per N2 itu sama dengan lambda 2 per lambda 1. Atau mau kita ubah persamaannya juga boleh. N1 kali lambda 1 itu sama dengan N2 kali lambda 2. Ini juga boleh dibuat seperti itu, Nak ya. Dengan keterangan N1 itu adalah indeks bias medium pertama, N2 itu adalah indeks bias medium yang kedua, V1 itu adalah cepat rambat cahaya pada medium pertama, sedangkan V2 itu adalah cepat rambat pada medium yang kedua. Lambda 1 adalah panjang gelombang pada medium pertama, sedangkan lambda 2 adalah panjang gelombang pada medium kedua. Nah, seperti itu dia ya, Nak ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal berikut ini. Cahaya merambat dari udara ke dalam air yang indeks biasnya 4/3. Jika panjang gelombang cahaya di udara 5000 angstrom, tentukanlah cepat rambat dan panjang gelombang cahaya dalam air. Jadi ini merupakan lambang satuan angstrom yang memiliki nilai 1 angstrom itu nilainya sama dengan 10 kali 10 pangkat 10 pangkat minus 10 meter, ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal berikut ini. Nah, jadi dalam soal ini perhatikan, cahaya itu merambat dari udara ke dalam air. Berarti dia begini, Nak. Ya. Nah, dia begini. Inilah dia, ya. Kalau mau saya gambarkan, ini sinar datangnya, ya. Kemudian saya gambarkan
garis normal. Nah, perhatikan ya, di sini harus kamu gambar dengan tepat, yaitu harus tegak lurus, sehingga sinar biasnya itu akan mendekati garis normal. Kenapa? Karena yang ini dia merambat dari udara ke air. Ya, seperti gambar kita yang terdahulu. Berarti di sini N1-nya adalah udara. Nah, udara itu indeks biasnya tanpa dikasih tahu itu adalah 1. Sedangkan air di situ dikasih tahu 4/3. Ya. Kemudian cepat rambat cahaya itu di udara tanpa dikasih tahu itu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Ya, sedangkan di sini yang ditanya berapakah cepat rambatnya di air. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam soal juga panjang gelombang cahayanya, berarti lambda di udara itu sama dengan 5000 angstrom. Yang ditanya berapakah panjang gelombangnya di air. Nah, dengan menggunakan persamaan tadi dapat kita kerjakan ya. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah VA dan lambda A. Kita jawab. Berarti di sini NU kali VU itu sama dengan NA kali VA. Bisa enak ya? Tinggal kita masukkan nilainya. 1 kali 3 kali 10⁸ meter per sekon itu sama dengan 4/3 kali VA. Sehingga VA sama dengan, nah ini berarti 3/4 kali 3 kali 10⁸. Berarti VA-nya berapa? Ya, ini 9/4 ya. 9/4 itu sama dengan 2,25 kali 10⁸ ya. Nah, sedangkan untuk yang bagian kedua sama halnya ya, kita buat NU kali lambda U itu harus sama dengan NA kali lambda A. NU-nya 1, lambda U-nya itu 5000 ya, 5000 angstrom yang sama dengan di sini 4/3 kali lambda A. Berarti lambda A sama dengan 3/4 kali 5000 angstrom. Ya, berarti lambda A-nya ini 3 kali 5000 itu 15000. 15000 bagi 4 itu iya 3750 angstrom. Nah, seperti itulah teknik mengerjakan untuk masalah pembiasan. Bisa diulang-ulang supaya lebih paham ya. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke materi lensa ya. Terima kasih.